Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nimade Ayu Paruyani, CGP Angkatan 10 yang bertugas di SMP Negeri 8 Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Menurut Goosen, tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Untuk menyelesaikan suatu kasus atau permasalahan pada murid, kita bisa menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi yang meliputi 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Tahap pertama dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, bertujuan untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dasar murid yang mendasari sebuah tindakan, sehingga murid dapat menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, bertujuan agar murid menyadari keyakinan kelas yang telah disepakati, sehingga mereka mampu untuk mencari solusi dari permasalahannya secara mandiri. Berikut ini saya sajikan kasus yang saya temukan di sekolah saya. Kasus pertama yaitu Alpin, seorang siswa kelas 72, sering terlambat datang ke sekolah. Bu Ayu sebagai wali kelas 72 selalu mendapat laporan dari guru piket. Nah, dalam hal ini saya menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi yang videonya dapat disimak sebagai berikut. Ya, silakan masuk Alpin, silakan duduk. Terima kasih. Ya, Alvin, Ibu dengar dari guru piket, kamu katanya sering terlambat. Apakah itu benar? Benar. Menurut kamu, sering terlambat itu apakah tindakan yang benar? Tidak, Bu, itu hal yang salah. Maaf, Bu. Baik, jadi kesalahan itu hal yang wajar ya, Alvin. Jadi setiap orang bisa melakukan suatu kesalahan. Nah, Alvin, tentu kamu punya alasan. Kenapa kamu sering terlambat? Ya, Bu, karena saya terlambat bangun dan sering bergadang main game. Nah, ketika kamu main game, apa yang kamu rasakan? Saya merasa senang, Bu, ketika saya bermain game. Nah, Alvin, kesenangan itu memang merupakan suatu kebutuhan ya. Jadi setiap orang memerlukan kesenangan. Nah, menurut kamu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan suatu kesenangan? Ada, Bu. Saya hobi bermain futsal. Ketika saya bermain futsal, saya merasa senang. Baik, Alvin, jadi kamu bisa mendapatkan kesenangan dengan bermain futsal. Nah, menurut kamu kegiatan atau tindakan terlambat datang apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu, saya melanggar keyakinan kelas karena saya terlambat datang. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Nah, Alvin, apakah kamu meyakini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ya, Bu, saya meyakini keyakinan kelas yang kita sepakati. Baik. Nah, jika kamu meyakini keyakinan kelas kita, bagaimana cara kamu untuk tidak melakukan kesalahan ini lagi? Saya akan mengurangi waktu saya bermain game dan tidak bergadang. Dan saya akan mengaktifkan alarm saya. Baik, Alvin, Ibu sepakat dengan solusi yang kamu tawarkan. Ibu harap kamu dapat berkonsisten ya dalam melaksanakan solusi yang kamu sudah tawarkan tadi. Semangat ya, Alvin. Baik, Bu, terima kasih. Baik, Alvin, sekarang kamu udah boleh kembali ke kelasmu dan mengikuti pembelajaran selanjutnya. Baik, Bu, saya izin pergi ke kelas saya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kamal Firama Aditya, kelas 72. Saya sering terlambat datang ke sekolah. Setelah saya ditangani oleh Bu Ayu,
Saya merasa lebih damai dan tidak tertekan. Saya mendapatkan solusi untuk tidak mengulangi kesalahan saya lagi. Terima kasih. Kasus yang kedua yaitu Seniasih siswa kelas 72 tidak terima karena temannya menyebut nama jelek ayahnya. Seniasih merasa dia telah dibuli, sehingga dia marah dan menimbulkan keributan di kelas. Bu Ayu sebagai wali kelas 72 mendapat laporan dari siswa lainnya, dan akhirnya Bu Ayu memanggil Seniasih. Nah, dalam kasus ini saya menyelesaikannya dengan langkah-langkah segitiga restitusi yang dapat disimak pada video berikut. Baik, silakan masuk Seniasih. Silakan duduk. Nah, Seniasih, Ibu dengar kamu katanya buat keributan di kelas ya, benar nggak? Iya Bu, saya kesel sama Angga, makanya tadi saya maki-maki dia tadi. Iya Bu, maaf saya salah. Itu hal yang wajar. Kita semua sebagai manusia pernah melakukan suatu kesalahan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu memaki-maki Angga. Bu, saya kesel sama Angga, soalnya tadi Angga memanggil saya dengan nama jelek bapak saya Bu. Ibu paham. Mungkin kalau ibu ada di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Syukur kamu tidak melakukan hal-hal yang berlebihan, misalkan memukul Angga. Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Bagaimana solusi kamu untuk dapat mengatasi masalah ini agar lebih efektif? Saya akan lebih bersabar dan tidak emosi untuk mengatasinya. Apakah tindakan kamu ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Tidak Bu, saya melanggarnya. Apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati dan menghargai orang lain Bu. Bagaimana cara kamu untuk mengatasi masalah ini agar tidak berkelanjutan? Saya akan berdiskusi dengan Angga bahwa perilaku saya dan Angga salah, dan saya akan mengajak Angga untuk lebih memahami keyakinan kelas, yaitu saling menghormati dan menghargai orang lain Bu. Solusi yang kamu berikan. Jadi jika kita sama-sama memiliki pemahaman terhadap keyakinan kelas, maka kelas itu akan menjadi lebih kondusif. Nah, Ibu harap ketika kamu melaksanakan solusi ini dapat dilakukan dengan baik tanpa emosi ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Nah, sekarang kamu sudah boleh ke kelas dan lakukan solusi yang sudah kita sepakati ya. Baik Bu, terima kasih. Saya izin keluar ya Bu. Lebih nyaman ketika diajak berdiskusi untuk menyelesaikan kesalahan yang saya buat. Saya lebih menyadari kesalahan saya dan memahami keyakinan kelas yang saya langgar. Saya tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Demikian kasus-kasus yang sudah saya tangani dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Salam dan bahagia, salam guru penggerak.